Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saya merasakan juga bagaimana demokrasi sekarang ini kalau dibilang hancur ya mohon maaf hancur. Kalau saya berpikir satu dengan apa yang saya niat kan kalau kita kan umat Islam bagaimana niatnya Bang ya? Belajar dari pengalaman, jangan mencontek hal yang jelek lah. Jangan ditiru hal yang buruk. Ya, yang dipenuhi kecurangan. Kenapa tidak kita mulai dari yang baru ini yaitu dari Pilkada DKI. Mungkin kalau saya bicara anak Jakarta ya saya anak Jakarta. Saya tinggal di Mabespori. Cuman kita yang tadi dibilang kita anak Jakarta, kita anak Mangga Besar, anak Mangga 2 harus nekat lebih utama. Yang penting selagi itu di jalan Allah. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi. Lagi-lagi saya sedang berada di salah satu kafe di Ciganjur, Jakarta Selatan, dan sedang membersamai calon gubernur DKI Jakarta. Saya belum mau mengucapkan DKJ karena itu bagi saya haram. Belum resmi ya kan. Nah, selain ada calon gubernur yaitu Pak Fajar Siddiq, adik almarhum UJ ya. Oke, saya sebetulnya lebih kenal dengan UJ karena dulu insya Allah pernah satu teater dengan almarhum. Nah, di samping kirinya itu ada pengacara kondang ini. Juju Purwantoro. Juju Purwantoro itu tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis ya kan. Amin. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol ini Pak Ustadz atau Bang ya? Bang Siddiq atau Bang Fajar? Bang Fajar. Ya, Bang Fajar. Saya mau nanya nih sebagai pengantar aja nih kira-kira. Bang Fajar kemarin kan sudah melewati Pilpres 2024 ya, sudah melihat ya dengan telanjang bulat ya betapa hancurnya demokrasi di Indonesia ini, ya kan? Cawe-cawenya dari istana, duit digelontorkan, bansos, dan kemudian yang terakhir remuknya demokrasi itu ketika MK memutuskan untuk memenangkan, bukan menang ya, memenangkan paslon 02. Ini kan hancur leburnya demokrasi, ya kan? Nah, kira-kira saya mau nanya, Bang Fajar kok pede sekali masuk dalam kancah perpolitikan ya yang sedang carut-marut seperti ini. Orang nomor 1 DKI Jakarta. Orang nomor 1 di DKI. Apakah sudah siap mental atau mungkin bagaimana ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Fajar Siddiq, khususnya pemirsa Popole TV. Bukan tadi dunia lain. Sahabat langit dan sahabat langit dan bumi. Ini masya Allah. Kalau udah sahabat langit udah itu udah masya Allah dah. Nah, jadi begini, kalau tadi abang bilang dengan carut marutnya ya demokrasi yang ada. Nah, ini saya merasakan sendiri Bang, karena waktu kemarin ini pileg ini yang lalu ya. Ini saya mencalonkan juga sebagai calon DPR RI bisa. Kebetulan Dapil Jakarta 2 nih Pak Juju. Dari partai apa nih? Partai Demokrat. Oke, siap. Itu saya merasakan juga bagaimana demokrasi sekarang ini kalau dibilang hancur ya mohon maaf hancur. Ya. Karena ini saya bicara pribadi ya. Kalau nanti levelnya nasional mungkin beliau nih yang bisa memberikan statement. Nah, jadi intinya sekarang Pak Juju bukan lagi koordinator atau oknum wilayah yang bermain, tapi sekarang hampir seluruh masyarakat jadi pemain. Kenapa bisa begitu? Seluruh masyarakat bagaimana? Karena begini. Saya melihat dari satu daerah, saya nggak sebut wilayahnya ya. Ini ada satu caleg
kalau menurut saya nggak kurang-kurang, dibandingkan saya jauh lah ya. Kalau saya dibilang caleg 2 apa, saya juga menolak. Karena kita kemana-mana ya mohon maaf, kita biaya sendiri dan tidak dibiayai oleh partai atau sponsor dari manapun. Nah jadi ada satu caleg yang memang rekan saya juga yang kebetulan satu dapil. Dia memberikan kontribusi terakhir untuk kegiatan tenis. Itu nilainya lumayan, signifikan 30 juta hampir. Subhanallah. Tapi dapat suara dibandingkan saya yang nggak kasih apa-apa. Saya hampir 100 dapat 90 lebih. Dia cuma 28 suara. Nah, jadi kalau saya lihat ini kemarin ini memang sungguh luar biasa, ngenes juga saya. Mau dibawa kemana demokrasi kita yang sekarang ini ya memang kita bukan memikirkan bagaimana saya sekarang, tapi bagaimana anak saya ke depan. Itu kan yang harus kita pikirkan. Betul. Nah ini yang masyarakat sekarang ini sudah mohon maaf sudah ya sebagian ya nggak semua lah, sebagian sudah ya dibodohi dengan nilai-nilai yang memang kalau dihitung dengan 5 tahun ke depan ini udah sangat menghinakan diri sendiri ya. Malah kalau saya bilang lebih mulia mereka yang di lampu merah. Ya hitungannya besar gitu kan, sekali lampu merah berapa uang dia dapat dikali sebulan masih besar dia. Nah, jadi kembali lagi kalau tadi abang tanyakan ke saya dengan kondisi begini kok saya masih berani dengan nekat dan kemarin gagal loh gitu kan. Kenapa masih berani loh? Kalau saya berpikir satu dengan apa yang saya niat kan kalau kita kan umat Islam bagaimana niatnya bang ya? Betul. Yang penting nawai itu dengan niat saya baik, insya Allah Allah udah kasih ganjaran buat saya kan begitu. Mau maju mau enggak gimana Allah kan itu qadar Allah. Nah kembali lagi saya melihat banyak bang yang harus kita benahi untuk Jakarta. Dan kalaupun nanti saya masuk dan tidaknya dalam pencalonan itu kan nomor sekian. Yang jelas masyarakat nih tahu. Forum-forum wilayah tahu, termasuk lembaga wilayah harus tahu apa sih ke depan yang akan mereka dapatkan ketika pemerintahan yang baru. Bagaimana saat nanti DKJ, iya kan? Bagaimana nanti ketika tergabungnya penggabungan daripada wilayah-wilayah lain masuk ke Jakarta. Nah kita sebagai masyarakat Jakarta ini harus mengantisipasi secara positif. Betul. Kan gitu. Nah hak kita sebagai warga Jakarta yang pertama, ya kan kita pengen ada perubahan gitu loh Pak Haji dalam ya kesejahteraan ya dalam ekonomi nih bagaimana kita yang kita sendiri warga Jakarta, mohon maaf nih abang warga Depok ya? Iya. Nah tapi DKI asli. Nah tapi beliau nanti lahir di Kemayoran. Beliau bukan Pak Haji, beliau ini harus bangga. Nanti jadi warga Jakarta juga. Oh iya kan dia kan Depok masuk ke Jakarta. Satu kali itu ya. Tapi saya masih Bekasi legal juga ya, masih belum ini ya. Betul. Masih ya. Bekasi Depok. Nah jadi intinya ya saya bagaimana coba mengakomodir nih apa yang menjadi keluhan keinginan daripada masyarakat. Nah mungkin ada beberapa program saya Baji, salah satunya ya mengenai kesejahteraan. Kan sekarang banyak ini anak-anak kita yang masih muda baru nikah kemarin udah cerai. Karena apa? Itu tadi kan mereka nganggur, ekonomi, dan juga sekarang bicara lapangan pekerjaan. Nah inilah salah satu program saya bagaimana nanti kita membuat satu aturan yang membuat aturan ini mengharuskan perusahaan-perusahaan ada di Jakarta minimal 60% harus memperkerjakan warga Jakarta. Nah itu penting. Nah, itu pertama. Yang kedua dengan kondisi sekarang ya kan kita kan untuk mengurangi populasi udara ini yang sudah sangat memprihatinkan. Salah satu kan mengurangi polusi daripada kendaraan itu sendiri. Nah, kalau sampai 60% pekerja Jakarta itu dia bekerja, otomatis polusi yang ada di Jakarta akan berkurang. Itu kalau menurut saya. Dan kita akan membuat aturan kepada pekerja ya kepada mereka nih pegawai yang ada di Jakarta untuk lebih mengutamakan kendaraan umum. Dan itu nanti akan kita minta kepada aparatur negara ASN yang ada di DKI harus menggunakan kendaraan umum. Yang pertama itu untuk mengurangi kemacetan dan juga peningkatan itu tadi penambahan asli daerah itu loh. PAD ya. Sehingga PAD itu bertambah, otomatis kembali lagi kepada masyarakat. Nah, kedua itu peningkatan pendidikan. Jadi kita mewajibkan ini nanti bukan lagi 12 tahun, kita pengen ada 16 tahun. Dan eranya gubernurnya Pak Anies itu udah gratis Pak. Nah itu gimana peningkatannya tuh? Iya, nah ini kan belum maksimal nih. Belum maksimalnya karena informasi ya, bukan karena programnya, informasinya kalau menurut saya.
Nah, karena saya lihat kan banyak juga nih kampus-kampus yang sepi ya, sepi siswanya, jadi bisa kerjasama dengan Pemprov untuk ya memberikan apa ya peluang atau untuk anak-anak kita mengejar pendidikan sarjananya. Nah, berarti harus lebih diperluas lagi untuk subsidi ke kampus-kampus. Betul. Nah, seperti itu. Supaya lebih banyak lagi yang bisa kuliah gratis. Betul. Warga DKI. Iya bagus. Dan karena begini Pak Juju, Pak Ji. Jadi kesiapan kita nanti untuk DKJ ini ya pertama Jakarta ini mempunyai anak-anak yang sudah lebih tinggi pendidikannya. Jadi kesiapan mereka untuk menerima pekerjaan apapun mereka sudah siap lah gitu. Dan yang ketiga ya standar, kita standar lah bicara masyarakat ya. Itu tadi bagaimana kesehatan ini nih. Karena kan kita juga malu nih Pak Ji. Ya kita ada stunting ya untuk DKI Jakarta, sekelas DKI loh. Jangan sampai ada dong stunting gitu. Satu orang pun waduh. Malah kita punya program bagaimana ibu-ibu hamil ini bisa kita jaga sehingga ketika dia melahirkan ini mempunyai bayi yang sehat gitu. Dan kedua juga kita nanti buat ibarat kalau kendaraan mungkin ada garansinya dari kita beli sampai habis. Nah, masa manusia ya kan orang yang harus kita hargai, yang harus kita tinggikan derajatnya, masa kita nggak bisa sih buat seperti itu. Insya Allah, apalagi kan nanti ke depan ada CSR juga tuh Pak Haji, yang nilainya juga besar, ya kan kita bisa. Tuh CSR, ya kan kita bisa. Maksimal, kan? Nah kita bisa kerjasama dengan kesejahteraan masyarakat lagi. Betul, kita kerjasama dengan rumah sakit swasta walaupun internasional, ya kan. Tapi kan kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk meningkatkan kesehatan masyarakat itu. Jadi lebih kurang itu sajalah. Dan ya itu tadi sedikitnya ya. Pengennya saya ada gratis air bersih lah buat masyarakat tingkat bawah. Gitu. Jadi kan kebanyakan kekurangan anak-anak kita itu kan tadi Pak dari ya air ya. Gitu. Kekurangan air bersih lah. Termasuk saya nih Pak di daerah Mangga 2 dulu. Kurang air bersihnya makanya agak belang dikit. Kota pusat tuh sekarang susah. Saya kan lahir di Kemayoran. Paham betul tuh. Nah, sekarang sangat langka di daerah Jakarta. Saya pengen nanya langsung ke warga asli Jakarta nih. Bang Juju, iya siap. Saya bilang tadi Bang Fajar ini nekat tadi ya. Nah, kan Bang Juju sebagai praktisi hukum, kira-kira apakah praktek demokrasi yang hancur-hancuran kemarin, dari mulai cawe-cawe istana, kemudian ada cawe-cawe di MK itu, apakah akan diaplikasikan dalam pilkada? Kira-kira menurut Bang Juju gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Pak Adi dan saudara saya Bang Jafar yang insya Allah Bang Fajar insya Allah akan maju calon gubernur di tahun ini begitu ya. Kalau bicara hukum nih tanda kutip kita belajar kuliah hukum nih kayak percuma aja Ustaz ya. Minimal 5 tahun itu. 5 tahun. Jadi anak-anak yang lulusan fakultas hukum nih ada yang bilang juga fakultas hukum bubarkan aja. Percuma. Ya kan nggak bisa diterapkan katanya. Banyak orang hukum tuh nggak bisa diterapkan. Kenapa? Karena tadi Pak Yadi udah menyinggung ya, udah menyitir bahwa Pak Ju ini seperti kita ketahui katanya hasil Pilpres tahun ini 2024 itu penuh kecurangan. Ya, penuh kecurangan tapi tetap terlaksana dan pada akhirnya juga dipaksa tanda kutip menghasilkan calon presiden, calon wakil presiden tahun 2024. Kan begitu. Ya, walaupun kita tahu, masyarakat tahu, publik juga tahu gitu ya. Atau mungkin yang tidak tahu atau tahu tapi pura-pura tidak tahu misalnya seperti itu. Seperti itu. Dan kita harus akui bahwa ternyata balik-balik ke kepatuhan hukum penegakan hukum negara ini ya memang kita berefleksi pada bagaimana pelaksanaan pilpres atau sebentar lagi pilkada seperti itu. Dan faktanya memang banyak pihak menyatakan bahwa hasil pilpres tahun ini dipenuhi oleh kecurangan-kecurangan. Diawali oleh iya, itulah makanya sebetulnya diawali pintunya, entering gate-nya, pintu masuknya itu pada waktu MK memutuskan melalui keputusannya MK nomor 90 itu ya. Ya. Di akhir tahun kemarin 2023 yang dimana dia meloloskan seorang Gibran Raka Buming Raka itu menjadi salah satu calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Itu entering poinnya. Nah, dan ternyata dan faktanya itu berjalan saja walaupun dipenuhi kecurangan-kecurangan.
Pak Yadi. Ya. Dan masyarakat Indonesia, publik harus menerima keputusan itu secara hukum, karena katanya secara hukum formal ya itu sudah diputuskan. Jadi artinya secara hukum itu sudah sah. Jadi ente suka nggak suka, terima nggak terima, harus terima aja. Kan itu yang fakta yang terjadi. Nah, sehingga pastinya ini akan mempengaruhi proses prosedur pemilu pilpres kita dan pilkada pileg kita kemarin itu, ya itu mempengaruhi. Nah, seperti itu Pak Yadi. Oleh karenanya, kalau saya menganggap tetap karena sebagai dari sisi hukum, tetap menganggap bahwa apa yang terjadi kemarin itu memang masih dipenuhi kecurangan-kecurangan, dan sampai saat ini juga masih minggu kemarin itu sudah terima Pak satu fraksi PDI Perjuangan itu masih memasalahkan yaitu dengan gugatannya Pak, di mana mereka memasukkan gugatan tentang pilihan presiden itu ke PT UN. Nah, dan di petun itu juga sudah diterima prosedur itu, dan mereka tinggal memproses secara hukum seperti itu. Walaupun katanya secara hukum yang tidak mempengaruhi pilihan presiden ya, tentang pilihan presiden itu, tapi setidaknya hukum juga akan bisa membuktikan bahwa proses atau prosedur pilpres kemarin itu benar atau enggak, sah atau tidak. Nah, itu nanti akan dibuktikan oleh keputusan di PT UN. Maksud saya gini, kira-kira seperti itu. Maksud saya, ini kan terlalu berat berarti kalau begitu. Kalau misalkan praktek-praktek yang di pilpres ini akan diterapkan juga atau diaplikasikan dalam pilkada nanti. Pilkada, betul. Pastinya karena ini adalah barometer di DKI, pasti ada pesanan dari pusat. Bagaimana itu Bang Juju? Nanti setelah Bang Juju saya mau nanya lagi. Ngeri juga nih kalau Pak Edi sudah mengatakan ya dalam pertanyaan pastinya akan pengaruh ya. Karena pastinya ngeri juga gitu ya. Yang ngeri. Ya, jadi kita sebagai negara hukum restat itu tidak bisa dipegang berarti. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali ada kata pastinya. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Ya. Oke lah. Apapun itu, katakanlah pilpres kemarin dipenuhi kecurangan, tentu kita berharap dalam pilkada selanjutnya se-Indonesia loh Pak. Ya. Kenapa? Karena pilkada serentak Pak, termasuk pilkada di DKI Jakarta ini. Ya, tentu kita berharap ya, belajar berkaca dari pengalaman pilpres kita yang kemarin itu, kita berharap bahwa tidak akan terjadi di pilkada DKI yang akan datang ini. Ya. Apakah negara kita ini akan betul-betul masuk ke jurang kehancuran secara hukum, secara normatif seperti itu? Kan kita tidak harapkan. Dan tentunya ya, insya Allah mudah-mudahan warga DKI bisa sadar tentang itu, dan tentu juga pelaksana pemilu itu sendiri yaitu KPU daerah pastinya ya. Nah, KPU daerah DKI juga belajar dari pengalaman, jangan mencontek hal yang jelek lah, jangan ditiru hal yang buruk. Ya, yang dipenuhi kecurangan. Kenapa tidak kita mulai dari yang baru ini, yaitu dari pilkada DKI, di mana akan memulai ini insya Allah menjadi salah satu calon gubernur kan begitu DKI. Itu harapan kami Bang. Oke. Bang Fajar, tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Bang Juju nih. Saya hanya melihat bahwa indikasi kecurangan sudah terlihat ketika pemerintahan pusat mengundur pilkada di seluruh Indonesia dan menerapkan PLT. Itu kan sebuah kecurangan yang dipertontonkan secara telanjang bulat oleh rejim Joko. Settingan. Nah, maksud saya, meskipun tadi Bang Fajar apapun yang penting niatnya ya. Nah, tapi paling tidak ada dong strategi selain keyakinan. Nah, kira-kira untuk menyelinap nih di balik kehancuran demokrasi, sistem hukum tadi yang sudah diterangkan oleh Bang Juju, apa strateginya selain keyakinan? Kalau saya lihat ini kan Jakarta nggak mungkin ya kita bicara independen ya. Sudah pasti kan kita lewat partai. Minimal ya saya akan sowan nih Pak Juju nih, Pak Yadi dengan seluruh partai lah. Saya coba komunikasi dulu secara pribadi. Nah, setelah ada kejelasan dan harapan untuk saya, baru kita bicara langkah kedua, yaitu mengambil formulir. Nah, karena sekuat apapun kita
tadi bicara, mohon maaf nih kalau saya udahlah, saya berhusnuzon aja lah. Ya kan, anggap yang kemarin memang saya nggak ngerti lah seperti apa ya. Belakang nggak ngerti apa ngerti? Anggap saya nggak. Niatnya benar-benar niat baik lah. Nah, pokoknya yang tadi mah Pak Juju lah yang sangat ngerti. Anggap saya nggak ngerti lagi. Jadi kalau saya begini Pak, saya coba mengikuti alur cerita yang dibuat lah ya. Dalam arti mungkin nanti entah siapa pemenangnya atau sudah ada pemenangnya, dan apapun itu tetap saya berusaha bagaimana saya mengikuti konsentrasi pemilihan gubernur ini dengan apa yang saya bisa dan saya mampu. Gitu. Yang jelas apapun langkah saya, pastinya saya berharap ada peluang di situ Pak. Gitu. Jadi apapun partainya, bagaimana walaupun partai itu sudah ada calonnya, tetap saya akan datangi dengan apa yang menjadi program. Mudah-mudahan dengan ya walaupun mungkin takdir saya atau Allah belum memberikan saya peluang untuk memberikan kontribusi kepada negara ini, ada kepada DKI ya? Masih DKI. Belum resmi. Tetap saya akan memberikan apa yang menjadi usulan atau masukan daripada masyarakat, entah itu forum wilayah, ya kan, forum adat, forum masyarakat, atau kebutuhan masyarakat yang memang harus diakomodir oleh pemerintah. Ini nanti yang akan saya berikan masukan kepada mereka. Karena sedikitnya juga saya ada beberapa kali memberikan masukan juga kepada Pak Anies selaku gubernur pada saat itu. Alhamdulillah ada akomodir. Karena menurut analisa beliau memang ini harus dikerjakan, dilaksanakan lah, dilakukan untuk masyarakat. Nah ini pun ada beberapa yang nanti akan saya utarakan juga kepada mereka, siapapun yang akan menjadi calon gubernur yang sudah ditetapkan. Ya syukur-syukur saya berharap ya saya masuk ke dalam ranah itu ya, ke dalam tempat itu, sehingga saya dapat mengimplementasikan, dapat merealisasikan kegiatan itu dengan apa yang menjadi yang ada di pikiran saya, sehingga menyentuh langsung kepada masyarakat. Karena mohon maaf, mungkin kalau saya bicara anak Jakarta, ya saya anak Jakarta. Saya tinggal di Mabespori. Wih, Mabespori. Iya, Mangga Besar, pos polisi, belok kiri. Belok kiri. Nah, itu singkatan yang baru tuh. Iya. Jadi kalau saya bilang orang Mangga Besar, waduh, udah tanda kutip tuh Pak Juju. Itu waktu remaja Konotasinya udah black red, apalah pokoknya udah aneh-aneh dah gitu kan. Waktu saya remaja tuh mainin Mangga Besar, kan ada Lokasari kan. Iya, Lokasari. Itu ya cuma mainan Pak. Banyak mainan. Jadi kalau saya bilang sama Pak Yadi Mangga Besar, Pak Yadi sudah pasti kaget. Ini gimana calon gubernur dari Mangga Besar? Kan begitu. Justru kalau terlahir dari anak-anak yang ada di wilayah, anak-anak yang ada di dalam atau terdalam wilayah Jakarta, mereka merasakan Jakarta tuh kekurangannya apa, masyarakat tuh keinginannya apa, maunya apa. Ini mereka yang ya bukan berarti saya menolak calon gubernur dari wilayah lain. Tidak, silakan kalau memang mereka bisa memberikan kebutuhan. Tidaknya kita mengalami sendiri ya Pak ya. Betul, itu yang kita sampai banjir kita pernah, sampai saat pun ada genangan apa semua, tiba-tiba mati listrik, gitu kan, dan sebagainya lah, banyak Macet jangan lupa Pak, macet. Oh pasti itu. Kita keluar gang aja udah ketemu macet itu. Nah ini yang harus kita antisipasi ketika kita nanti tidak diberikan amanah oleh Allah, oleh masyarakat, itu kan. Nah saya juga kepengen begini Pak. Saya kepengen secara pribadi ketika Allah tentukan saya Allah jadikan saya kepengen tuh Pak, 10 ruang gubernur ini sebelahnya ruang forum RT RW, ruang forum LMK, Dekot. Jadi saya bisa komunikasi dengan mereka secara langsung. Jadi tidak lagi saya menunggu reses, tidak lagi menunggu laporan atau surat kaleng atau apapun. Jadi intinya, contohlah Pak Haji ini dari Kemayoran tiba-tiba ketok pintu saya dari RW. Jadi nggak perlu lagi pakai janji ketemu atau apa, nggak ada, pokoknya kebanyakan korespondensi. Kan begitu. Jadi kalau karena begini juga, mohon maaf pemirsa Dunia Langit ya, Popole TV. Kami punya rumah
saya itu 24 jam Pak, nggak pernah dikunci. Oh gitu ya. Bapak datang ke rumah dari jendela bisa masuk, dari pintu, dan alhamdulillah tahadus minima sampai saat ini sendal sebelah aja nggak hilang. Oh gitu ya. Ya nggak bakal hilang kalau sendal sebelah, Sebelah kalau doang, sepasang ya. hilang ya. Nggak, maksudnya bener Pak, itu alhamdulillah tahadus minima. Ya. Jadi ya sampai waktu lalu kebakaran aja Pak, kan mungkin pernah dengar ya ada wilayah rumah Uje tuh kebakaran kan, di sampingnya. Itu sampai gas 3 kilo pulang Pak. Oh iya. Motor saya keluar berapa motor itu balik lagi. Itu Masya Allah. Jadi memang ya, Dilindungi betul. ya kita yakinkan apa yang kita punya ya udah kita kembalikan. Karena gini Pak, saya belajar dari kehidupan saya satu. Ya. Ketika saya sekolah, saya pernah mengalami kehilangan yang sangat luar biasa. Apa kehilangannya? Saya punya orang tua laki. Nah, itu orang tua yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Ya. Begitu perhatiannya. Nah itu saya masih sekolah Pak di STM penerbangan saat itu. Bayoran. Iya, kelas 1 beliau meninggal. Nah itulah, jadi saya merasa apapun yang Allah ambil, saya udah nggak takut lagi. Ya. Ya mau ya kendaraan apa tiba-tiba atau bagaimana, benar-benar intinya Bismillah. Memang itu Allah udah punya hak. Ya udah. Paling kita melihat sampai kemarin aja Pak, ini Pak cerita ya, mau nyalek. Saya sempat ikut kegiatan, ikut tender, ketipu sama orang. Ya Allah. Yang tadinya Cobaan mau, bener. tadinya mau pikir ada lebih dari situ ya. Lumayan juga kan. Cuman ya udah, memang mungkin saya dalam hati. Ini ada hak orang mungkin yang ada di dalam saya yang saya nggak tahu. Ada Itu aja. hikmahnya. Ada hikmahnya. Gitu. Nah jadi begitu Pak. Jadi kalau tadi bilang saya nekat, ya enggak juga. Cuman kita yang tadi dibilang kita anak Jakarta, kita anak Mangga Besar, anak Mangga 2 harus nekat lebih utama. Yang penting selagi itu di jalan Allah, ya kan di situ ada kepentingan masyarakat, kepentingan umat dan sebagainya. Kenapa enggak? Kenapa tidak? Nah, karena waktu saya di DPRD juga begitu Pak. Jadi kalau menurut saya kadang terlalu idealis itu juga salah. Salah satunya apa yang saya perjuangkan dianggap oleh teman-teman lain itu bukan perjuangan, tapi membunuh daripada rezeki teman-teman gitu. Tapi itu nanti aja ceritanya off the record. Cuman intinya seperti itu Pak. Bismillah, saya tetap bersilaturahmi ke seluruh partai, menceritakan apa yang menjadi visi misi saya, keinginan saya, dan semua ini adalah sebagai bukti apa yang menjadi prioritas kinerja saya untuk ke depan gitu Pak Yadi. Oke, baik pemirsa atau sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi. Demikian kita ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol santai bersama calon gubernur Bang Fajar Siddiq dan didampingi oleh Cucu Purwantoro sebagai kuasa hukum TPUA. Nah nanti kita sambung lagi di lain kesempatan untuk mengorek lebih jauh apa sebetulnya isi hati dari Bang Fajar Siddiq ini. Mungkin itu aja dari saya. Insya Allah targetnya bisa capai menjadi salah satu calon. Ya, nah itu. Nah ini mungkin barangkali sebelum kita tutup, apa nih pesan dari warga Kemayoran ini untuk Bang Fajar nih sebagai penutup nih? Calon. Ya udah disinggung oleh Pak Yadi bahwa saya sendiri sebagai pemegang KTP asli. Oh asli loh Pak. Bukan palsu, ada yang palsu Pak. Ada tuh. Ijazah aja palsu. Ijazah palsu, apalagi KTP lebih gampang kayaknya. Jadi warga asli DKI yang berasal dari Kemayoran, dan saya sekarang setelah menikah menjadi warga dekat-dekat sini sih, daerah Jagakarsa ya. Di Jakarta juga. Jakarta juga, Jakarta Selatan. Tentu berharap sebagai salah satu bakal calon begitu, orang pimpinan pertama DKI, insya Allah beliau bisa lancar begitu ya, dan sampai insya Allah menjadi salah satu calon gubernur DKI, begitu harapan kami. Dan tanpa satu halang apa, karena kalau melihat dari visi dan misi beliau sebagai orang yang juga lahir di DKI, besar di Jakarta juga, tentu dan mantan salah seorang anggota DPRD DKI juga, tentu sedikit banyak pasti mengetahui seluk-beluk DKI, kekurangan dan kelebihan warga DKI dan kota DKI juga pada umumnya begitu. Tentu kami atau mewakili warga DKI ya berharap tentu Pak Fajar akan bisa mengerti ya, memahami lebih bagaimana membangun DKI ke depannya begitu ya, menjadi warga yang sejahtera ya, sosial, ekonomi dan pembangunan fisiknya Pak.
Yang katanya jangan sampai kalah dengan katanya ada ibu kota yang baru Pak katanya di Kalimantan. Jangan sampai kalah kita kan begitu. Kira-kira begitu. Begitu harapan kami. Insya Allah. Terima kasih Pak Wadi. Baik, itulah tadi pesan dari Juju Purwantoro, Bang Juju. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan ada obrolan-obrolan lain yang lebih spesifik. Nah, kita akan tutup. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.